Iya. Jadi para pemilih kemarin sudah mengikuti proses pemilihan di tanggal 9 Desember di TPS masing-masing. Untuk Kelurahan Candi itu ada 21 TPS. Ya, itu yang kita awasi di hari tanggal 9 kemarin. Lalu kan ini berarti sudah melakukan penghitungan untuk hasil pilkada itu sendiri ya Pak? Iya, betul. Bagaimana hasil dari pilkada tersebut khususnya di Kecamatan Candisari ini? Baik, untuk Kecamatan Candisari itu meliputi 7 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Candi, Jomblang, kemudian Wonotinggal, Jatingaleh, Kaliwiru, Tegalsari, dan Wonotinggal. Dari 7 kelurahan kemarin itu dibagi 2 hari untuk rekapitulasi atau rapat pleno terbuka tingkat kecamatan. Dimulai hari Kamis tanggal 10 Desember kemarin itu ada 3 kelurahan dari Candi, kemudian Wonotinggal, dan Jomblang. Kemudian hari ini Jumat tadi ada 4 kelurahan dari Kaliwiru, kemudian Jatingaleh, Karanganyar Gunung, dan yang terakhir tadi Tegalsari. Untuk hasil rekapitulasi sudah dapat bisa dilihat untuk masing-masing tingkat kelurahan. Jadi ada 7 kelurahan. Di sini sudah bisa dilihat hasil perolehan suara baik dari paslon 1, 2, dan paslon 3. Jadi ini nanti Anda bisa kasih untuk rekapitulasi, tinggal Anda cermati atau untuk bisa bahan laporan Anda. Ya. Berarti kalau untuk tingkat kecamatan ini sendiri, apakah pemenangnya sudah diketahui pasangan siapa yang mendapat suara terbanyak? Sudah, untuk hari ini sudah dipastikan bahwa pasangan Hendi Ita dipastikan unggul untuk Kecamatan Candisari dibandingkan paslon yang lain. Ya. Lalu apakah ada semacam kendala begitu Pak waktu kemarin melakukan pilkada di Kecamatan Candisari ini? Dari yang kami awasi di Kelurahan Candi khususnya ada 21 tempat pemungutan suara atau 21 TPS. Saya pantau tidak ada kendala, semuanya berjalan tertib, aman, lancar, sesuai yang kita harapkan dan sesuai jadwal yang kita sudah kita atur. Jadi tidak ada kendala sama sekali, semuanya proses berjalan lancar, baik mulai dari proses jam 7, mulai dari pemilihan hingga tutup jam 1 siang, sampai proses perhitungan suara di tingkat TPS masing-masing. Dengan selesainya kemudian perhitungan suara, kotak suara dibawa ke tingkat kecamatan, semuanya berjalan aman, tertib, lancar, karena di samping ada petugas KPPS, saksi dari 3 paslon, kemudian dari pengawas TPS atau Panwas, kemudian dari pihak kepolisian atau pihak keamanan ikut mengawal, mendampingi. Ya. Lalu kalau untuk perbandingan sendiri itu kan nomor 1 yang dari kecamatan jelas ini ya, yang pasangan dari Pak Hendi. Iya. Kemudian itu untuk yang mungkin peringkat kedua dan ketiganya gitu. Ya, untuk peringkat 2 Sumarmo. Kemudian Sumarmo Zubair, dan 3-nya baru Sigit Agus, si bagus istilahnya. Ya, itu. Perbandingannya cukup signifikan atau? Iya, di angka kisarannya mungkin kalau di tingkat Kecamatan Candisari, Hendi bisa di atas kisarannya tadi ya hampir 47%. Ya, hampir 47% lebih. Kemudian Sumarmo di kisaran 18% sampai 19%. Kemudian Marmo di 30%, dan antara 30-an%. Yang si bagus atau Sigit Agus ini yang di kisaran 18-19% suara dari total yang sudah dihitung. Lalu harapan Bapak Surya sendiri bagaimana dengan nanti terpilihnya calon wali kota yang baru ini di Semarang? Jadi harapan kita sebagai warga atau anggota masyarakat khususnya Kota Semarang, satu, kita berharap kepada pemenang dari calon wali kota ini khususnya pasangan Hendi Ita. Satu, kita harus komitmen apa yang kemarin disampaikan, digembar-gemborkan pada waktu kampanye. Jadi rakyat jangan sampai dibodohi atau dibohongi karena hanya janji-janji melulu. Jadi mereka apa yang mereka janjikan harus komit, intinya seperti itu. Ya, yang kedua, kita harapkan pemerintahan wali kota yang baru ke depan ini betul-betul memikirkan kepentingan dan keutuhan rakyat. Jangan sampai hanya mementingkan kepentingan golongan ataupun pribadi atau partai. Ini yang sangat kita harapkan, dan diharapkan kali pemerintah bisa lebih bagus dibandingkan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Yang ketiga, kita harapkan juga bahwa pemerintah bisa lebih open, dan kita harapkan tidak adanya korupsi. Ini yang perlu, karena selama ini yang digembar-gemborkan anti korupsi, kenyataannya para wakil rakyat kita yang diberi amanat kepada rakyat ternyata sudah tidak sesuai yang kita harapkan. Ini yang
saya rasa masyarakat nantinya akan bisa mengerti dan menilai mana pemimpin-pemimpin yang betul-betul berjuang atau betul-betul untuk kepentingan rakyat. Karena selama ini rakyat merasa dibodohi, kemudian mereka merasa dibohongi. Nah ini yang kita harapkan ke depan, mereka betul-betul komitmen apa yang mereka janjikan pada saat kampanye saat ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Surya. Iya. Sobat Jogja, yang liputan tentang pemilu tadi, saya Nungki Diudasuti dan segenap yang bertugas. Terima kasih.